Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Alalim. Saya dari program studi S1 Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang dengan NIM 14202420009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat sinopsis tentang suatu karya ilmiah, suatu karya tulis ilmiah bertemakan sejarah dengan judul Sang Pencetus Habilillah Tanah Jawa, Pangeran Diponegoro. Karya tulis ini ditulis oleh saya sendiri, yaitu Ahmad Alalim, pada jenjang pendidikan Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, Pondok Pesantren Islam Darussyahadah, tepatnya di Gunung Madu, Kedung Lengkong, Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Karya tulis ini disahkan pada tanggal 15 April tahun 2021 di Simo, Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah 60 halaman. 10 halaman tentang halaman judul, halaman persetujuan dan pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, serta kata pengantar dan daftar isi. Kemudian 50 halaman yang lainnya adalah tentang pembahasan bagaimana sejarah Pangeran Diponegoro. Sejarah bagaimana perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap para penjajah. Pada pembahasan pertama, saya menuliskan dan membawakan siapa itu Sang Pangeran Islam Tanah Jawa, Sang Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah, yaitu Pangeran Diponegoro. Kemudian di sini juga saya menuliskan latar belakang dari mana beliau berasal, kemudian bagaimana mental dan sifat yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian pada bagian pembahasan kedua saya membawakan alasan dan mengapa Pangeran Diponegoro melawan. Di sini saya menuliskan dan membawakan bahwasanya alasan yang mendasari Pangeran Diponegoro itu melawan para penjajah adalah dikarenakan pada saat itu para penjajah mulai berupaya menghilangkan nilai-nilai keislaman dari kerajaan Mataram Islam itu sendiri. Seperti kita ketahui, pada saat Pangeran Diponegoro berkuasa, penjajah mulai memasuki wilayah Mataram Islam, mulai melakukan pendekatan, kemudian juga berusaha menghilangkan nilai-nilai keislaman itu sendiri dari Mataram Islam, mulai melakukan dan mengajarkan banyak penyelewengan. Kemudian juga tentang masalah penjajahan juga yang mendasari kenapa Pangeran Diponegoro ini ingin melawan para penjajah. Kemudian pada saat itu bangkitlah perlawanan dari Pangeran Diponegoro itu sendiri. Dan perlawanan ini disambut dengan sangat baik oleh para bangsawan saat itu, disambut baik oleh masyarakat Jawa sendiri saat itu. Kemudian di bagian pembahasan ketiga saya menuliskan tentang bagaimana perjalanan jihad melawan kekuasaan penjajah itu sendiri oleh Pangeran Diponegoro, mulai bermula dari Tegalrejo, kemudian menyusun strategi dan benteng pertahanan di Gua Selarong. Kemudian akhirnya perlawanannya semakin meluas hingga ke seluruh daerah Mataram Islam. Dan akhirnya bagaimana perlawanan Pangeran Diponegoro ini tercatat sebagai perang paling berdarah dan terbesar di tanah Jawa. Bisa kita lihat sendiri dalam buku-buku sejarah dan diakui bahwasanya perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini merupakan salah satu termasuk perang terbesar di Nusantara. Padahal dalam kurun waktu 5 tahun, kurun waktu yang cukup sebentar untuk masa perang, Pangeran Diponegoro dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar di pihak Belanda, sehingga hampir membuat perusahaan dagang Belanda yaitu VOC hampir mengalami kolaps atau kebangkrutan. Pada pihak Belanda sendiri, jumlah orang yang tumbang dalam peperangan
berjumlah sekitar 15.000 orang. 7.000 dari serdadu kulit putih, orang asli Belanda, dan yang 8.000 adalah orang-orang pengkhianat yang berkoalisi dengan Belanda melawan kerajaan Islam Mataram saat itu. Sedangkan dari kubu Pangeran Diponegoro sendiri tumbang sejumlah 12.000 serdadu Pangeran Diponegoro. Namun jumlah 12.000 ini bukan hanya serdadu, melainkan juga warga sipil yang tidak mengikuti peperangan. Kemudian pada bagian pembahasan akhir, saya membawakan bagaimana akhir dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Saya menuliskan di sini adalah bagaimana akhir yang dialami oleh Pangeran Diponegoro merupakan pengkhianatan. Akhir dari perjuangan Pangeran Diponegoro ini sendiri adalah bagaimana ketika beliau sedang berjuang kemudian dikhianati oleh orang yang bersongkongkol dengan Belanda, orang Nusantara, orang pribumi yang licik kemudian bersekongkol dengan Belanda dan akhirnya menangkap Pangeran Diponegoro pada saat momen Idul Fitri. Kemudian ketika setelah Pangeran Diponegoro ini ditangkap, perlawanannya berhasil dipatahkan. Kemudian Pangeran Diponegoro akhirnya diasingkan ke Makassar. Hingga akhir hayatnya. Kemudian pada akhir pembahasan pada bab 3 terakhir, pada penutup, saya juga menuliskan kesimpulan dan saran-saran. Di sini karya tulis ini memiliki 4 daftar pustaka. 2 diantaranya adalah buku sejarah yang lumayan fenomenal, yaitu buku sejarah berjudul Api Sejarah 1 yang ditulis oleh Suryanegara Ahmad Mansur Suryanegara. Kemudian yang kedua ada Babat Dipanegara. Ketiga ada Tinta Emas Sejarah. Yang keempat ada Sang Pangeran dan Janisari terakhir. Mungkin cukup sekian yang bisa saya tulis, yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.